Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah jangan mengeluh, ada Tuhan yang siap menolong. Nats firman Tuhan akan kita ambil dari Keluaran pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan 16. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami di padang gurun? Bolehkah kita mengeluh kepada Tuhan? Berdosakah kita menyatakan segala teriakan hati kepada Tuhan?" Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama mencatat, setelah beberapa waktu mengembara di padang gurun Sin, mereka tiba di tempat persinggahan yang dinamakan Rafidim, yang artinya kira-kira adalah tempat peristirahatan. Orang Israel bisa menyebutkan berbagai alasan membenarkan sungut-sungut mereka, karena sudah begitu lama berjalan di padang gurun tanpa menemukan air, sampai di Rafidim yang seharusnya tempat peristirahatan yang nyaman dan enak. Tetapi mereka tidak menemukan sumber air di situ, sehingga mereka menjadi sangat kecewa. Tetapi kali ini bukan hanya sungut-sungut yang keluar dari mulut mereka, mereka bertengkar dengan Musa sebagaimana tertulis dalam Keluaran 17 ayat yang kedua. Kalau baru sungut-sungut hanya mengeluarkan ketidakpuasan terhadap situasi dan kondisi yang ada, tetapi bertengkar adalah satu sikap ingin merampas satu posisi di mana mereka merasa itu adalah hak mereka. Mazmur pasal yang ke-95 ayat 8-9 memberikan penjelasan demikian. "Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku." Di situ mereka membalikkan posisi di mana mereka menjadi hakim dan Tuhan sebagai terdakwa. Mereka mengadili Tuhan. Kita akan melihat yang pertama, bangsa yang suka mengeluh. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Masa dan Meriba adalah tempat bersejarah bagi bangsa Israel. Bangsa Israel lupa kalau mereka telah dibawa keluar dari Mesir, sehingga berada di Masa dan Meriba oleh kuat kuasa tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang telah membawa mereka keluar dari Mesir dengan tanda-tanda mujizat dan berbagai mujizat yang dilakukan sendiri oleh Tuhan. 10 tulah di Mesir, membelah laut Teberau, dan masih banyak perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan nyatakan di depan mereka. Semua perbuatan dahsyat Tuhan tidak mereka ingat. Yang mereka ingat adalah masa-masa ketika ada di Mesir dan membanding-bandingkannya. Mereka tidak ingat kalau mereka sudah merdeka, tidak lagi dijadikan budak di Mesir. Dalam bagian ini ada 3 tuduhan mereka kepada Tuhan. Yang pertama, mereka berteriak kepada Musa, "Berikanlah air kepada kami," sebagaimana tertulis dalam ayat yang kedua.
Bukan mereka berdoa kepada Tuhan meminta atau sabar menunggu, tetapi mereka menuntut hak seharusnya mereka mendapatkan air saat itu juga. Mereka merasa itulah hak mereka untuk dicukupkan dalam segala kebutuhan mereka. Yang kedua, mereka berseru, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dengan kehausan?" Sebagaimana tertulis dalam ayat yang ketiga. Sekarang, nada gerutu menjadi tuduhan dan sudah mengadili Tuhan di situ. Yang ketiga, lebih keras lagi, mereka bertengkar dan mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Sebagaimana tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Mereka bukan lagi bicara, tidak merasakan apa yang Tuhan telah beri kepada mereka. Mereka tidak lagi melihat setiap momen sejarah perjalanan mereka di dalam perlindungan Tuhan. Masuk kepada aspek yang lebih dalam, mereka tidak melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Umat itu menempatkan diri menjadi hakim dan menghakimi Tuhan. Tetapi karena Tuhan tidak kelihatan, maka mereka menyerang Musa dan melawan Musa. Bagaimana cara mereka menghakimi Tuhan? Sampai Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 4 menuliskan, "Mereka akan melempari aku dengan batu." Situasi yang ada pada waktu itu betapa ricuh dan ribut tentunya. Mazmur pasal 105 ayat 40 sampai 41 mengisahkan peristiwa ini. "Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang kering seperti sungai." Secara unik, dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, Paulus mengatakan, mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana perjanjian baru menafsirkan peristiwa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Paulus mengatakan batu yang mengikuti mereka, batu yang mengeluarkan air itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sering tidak merasa puas, mempunyai motivasi, memperalat Tuhan, yang menganggap Tuhan tidak baik, yang selalu menuntut Tuhan memberi dan memberkati? Bagi Paulus, peristiwa itu adalah satu peristiwa di mana Tuhan berhak mendatangkan penghakiman dan keadilannya. Tuhan berhak menghukum orang yang sudah menunggang balikkan situasi yang salah dengan kurang ajar, mengadili Tuhan sebagai terdakwa di situ. Namun kita melihat betapa cintanya Tuhan. Bukan dari soal itu ia memberi mereka air minum, tetapi ada batu yang dipecahkan di situ. Itu sebab Paulus berkata, batu itu adalah Yesus Kristus adanya. Batu itu dipukul memiliki makna Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memberi air hidup kepada mereka melalui satu batu yang dipukul hingga pecah. Itulah lambang pengampunan Tuhan yang indah bagi kita sekalian. Di dalam segala kelemahan dan kekurangan kita, walaupun kita menuntut kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengabaikan pemeliharaannya sebagai Bapa yang penuh kasih dan setia kepada hidup kita. Lihat ke belakang, adakah Tuhan tidak mendatangkan perlindungan dan pemeliharaan kepadamu? Mazmur 106 ayat 13 mengatakan, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Ketika kita berada di dalam keluhan, karena kesulitan di dalam perjalanan hidup yang panjang, kita jangan sampai menjadi lupa dan menghapus memori kita akan penjagaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Apalagi sampai kita mengeluh, menggerutu, bahkan mengadili Tuhan. Yang kedua,
ada Tuhan yang siap menolong. Setelah peristiwa yang ironis di mana bangsa Israel meragukan dan menghakimi Allah di bagian kedua dari kitab Keluaran 17 ini, berbicara untuk pertama kalinya tentang bangsa Israel diserang oleh pasukan musuh dari luar, dan Tuhan pun tetap menolong. Ayat yang ke-8, Keluaran pasal yang ke-17 menuliskan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Di Rafidim ini mereka menghadapi satu serangan yang tiba-tiba dan tidak terduga yang datang dari kelompok orang Amalek, bangsa pengembara yang tinggal di balik bukit-bukit batu di padang gurun. Orang Amalek ini adalah keturunan Esau, saudara kembar Yakub, yang keberadaannya terus-menerus menciptakan ketegangan etnis di antara mereka, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 36 ayat yang ke-12. Bangsa Amalek menyerang secara tiba-tiba, satu serangan pengecut karena tidak ada provokasi dari orang Israel kepada mereka. Ulangan pasal yang ke-25 ayat 17 sampai 18 dikatakan bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Bagaimana dengan kita? Padang gurun Sin boleh mewakili kondisi ekonomi yang susah, kesehatan, boleh mewakili masa depan kita yang kita tidak pernah tahu, beratnya pekerjaan dan ketakutan kita untuk bisa mempertahankan kehidupan, pekerjaan, dan usaha kita, apalagi di masa pandemi ini. Juga sakit penyakit yang menimpa, atau orang-orang yang kita kasihi, adanya aspek-aspek di dalam relasi keluarga, hubungan antara suami istri, atau ada anggota keluarga yang lain, keributan, cekcok antar rumah tangga, semua itu menguras energi dan emosi kita sehingga membuat kita merasa letih dan lesu. Namun jangan kita menjadi lengah di dalam keadaan kita yang lemah dan lesu. Justru musuh mengambil keuntungan dan menyerang dari belakang di saat-saat yang tidak kita duga. Yang menarik dan yang indah dalam bagian ini adalah kemenangan yang datang kepada orang Israel bukanlah karena mereka memiliki kekuatan militer dari kepemimpinan Yosua, bahkan bukan juga karena kekuatan spiritual dari doa Musa, tetapi karena tangan Allah yang menopang dan memelihara mereka. Ada tangan Tuhan yang siap untuk menolong. Yang pertama, Tuhan mengharapkan kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Sewaktu bangsa Israel berkemah di Rafidim, orang-orang Amalek datang dan menyerang mereka. Musa menyuruh Yosua untuk memilih orang-orang berperang, sedangkan ia memegang tongkat Allah, mengangkat tangannya untuk berdoa. Musa berdoa memohon pertolongan Allah. Selama Musa mengangkat tangannya, bangsa Israel menang. Namun ketika Musa menurunkan tangannya, orang-orang Amaleklah yang menang. Keluaran 17 ayat 11 mengatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Bagaimana dengan kita? Mungkin pertempuran yang kita hadapi adalah pertempuran yang telah kita pilih sendiri. Apakah hal itu di luar kehendak Allah? Apakah kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri? Apakah kita berjuang keras untuk menang dalam pertempuran kita? Semampu-mampunya kita dengan segala kebijaksanaan dan kepintaran kita, strategi yang kita buat, jangan biarkan semua itu mengambil alih persandaran rohani kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima mengingatkan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Mengangkat tangan kita sama seperti sebuah kemenangan. Mengangkat tangan kita terus-menerus
berarti kemenangan yang terus-menerus akan kita miliki. Mari terus bersandar dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Yang berikutnya, pentingnya doa bersama. Dan jangan kita melupakan doa dan kesehatian dari Musa, Harun, dan Hur, yang merupakan satu keindahan, suatu doa bersama. Bayangkanlah Musa yang sudah berumur 80 tahun lebih, harus terus-menerus mengangkat tangannya. Semakin lama akan makin gemetaran, tangan itu mulai turun dan lemah. Juga tentara Israel, waktu tangan itu terangkat, tentara Israel menjadi kuat kembali. Maka Harun dan Hur memegang tangan Musa di kiri dan kanannya, sehingga terus terangkat sampai matahari terbenam dan musuh akhirnya dikalahkan. Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita selalu merasa tidak membutuhkan orang lain karena kita adalah orang yang rohani? Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tetap memiliki kesehatian dengan saudara seiman. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 18 ayat 19-20, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada bersama mereka. Disinilah kita belajar hal yang indah dari kekuatan dan kesehatian dari mereka yang berdoa bersama, saling mendukung. Kita melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan nyata di dalam peristiwa ini. Biarlah ini menjadi kekuatan yang sekali lagi mendorong kita untuk bersama-sama bersehati di dalam doa, di dalam hidup bergereja. Jangan ada di antara kita yang akhirnya mengabaikan betapa penting dan indahnya doa itu di dalam hidup setiap orang percaya. Di dalam doa kita mengakui kebergantungan mutlak kita kepada Tuhan untuk menghadapi semua musuh kita. Tapi tangan Musa yang naik lalu turun, naik lagi turun lagi, mengingatkan kita bahwa kita seringkali juga berdoa seperti itu. Walaupun Musa berdoa dengan tekun di dalam doanya, dia juga bisa lemah. Bersyukurlah kita punya seorang mediator atau penolong yang tidak akan pernah lelah untuk berdoa bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa, yang berdoa syafaat, yang senantiasa mendoakan kita sebagaimana di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25 bagian B. Itulah sebabnya kita boleh teguh dan aman di dalam perlindungan, di dalam perantaraan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah lelah berdoa bagi saudara dan saya. Namun kisah ini sekaligus juga mengingatkan kita untuk tidak sombong dan merasa karena ketekunan doa kita yang menyebabkan segala sesuatu itu terjadi. Tidak ada yang boleh membanggakan diri akan kemampuan dan kesanggupannya yang membuat segala sesuatu itu terjadi. Kemuliaan hanya boleh diberikan kepada Tuhan, sebab Dialah yang menjawab doa-doa kita dengan penuh rahmat dan menolong kita dengan kekuatan yang Ia berikan bagi kita. Sekarang yang ketiga, Tuhan adalah panji-panjiku. Keluaran pasal yang ke-17 ayat 15 sampai dengan ayat 16 menuliskan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Dia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Yang terakhir, setelah peristiwa peperangan dengan Amalek itu, Musa mengatakan Tuhan adalah panji-panjiku, Yehova Nisi. Di tengah mereka yang sudah kalah dan terdesak, mata mereka melihat kepada tangan Musa yang berdoa kepada Tuhan, maka bangkitlah harapan dan kekuatan serta keberanian di dalam diri mereka. Bagaimanapun mereka lemah dan tidak siap, mereka maju menghadapi setiap musuh dengan pertolongan Tuhan. Pasal 17 dari kitab Keluaran ini mencatat pertempuran pertama yang sungguh-sungguh dilakukan oleh bangsa Israel. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan besar.
Musa mendirikan sebuah mezbah dan menyebutnya Yehova Nisi atau Tuhanlah panji-panjiku. Kata panji berarti tanda. Kita dapat memahami kemenangan itu sebagai sebuah tanda bagi bangsa Israel bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai mereka. Mezbah itu menjadi sebuah tugu bagi bangsa Israel saat mereka berjalan melalui padang gurun menuju tanah perjanjian. Ini mengingatkan kepada kita. Kita punya panji-panji pada waktu kita menghadapi peperangan rohani kita. Biar kita ingat Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menang di atas kayu salib. Dialah panji kemenangan kita. Ia adalah batu yang sudah dipecahkan untuk mengganti segala caci maki, persungutan, pertengkaran, ketidakpercayaan kita, perasaan hati kita yang egois, yang menuntut semua yang terbaik datang ke dalam hidup kita. Semua dosa itu telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Bagaimana dengan kita? Pernyataan Tuhan adalah panji-panjiku merupakan satu ungkapan iman yang luar biasa. Kalimat ini mengandung kepercayaan, kesetiaan, dan juga sikap berserah kepada Allah yang akan melakukan segala perkara besar bagi kita. Di tengah kita menghadapi segala tantangan dan pergumulan di dalam hidup kita, pada waktu kita hampir kalah, jangan kita kecewa dan lari, karena kita punya panji-panji yang mengingatkan kita bahwa di dalam Yesus Kristus kita sudah menang. Biar kita boleh tenang dan teduh di dalam Tuhan, melihat bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara kita. Tuhan menyertai kita, karena Tuhan Yesus telah berkata kepada mereka, Matius 28 ayat 20 mengatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Melalui Roh Kudus-Nya yang sekarang dicurahkan kepada kita, maka kita akan berkemenangan, bahkan menjadi saksinya. Hingga janji Allah itu digenapi. Sebagaimana tertulis dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebagai penutup, Alkitab telah memberi kita contoh hidup bagaimana mengeluh, bersungut-sungut, tidak memberi jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, malah mendatangkan dosa dan murka Allah bagi yang melakukannya. Tetapi dapat kita lihat bahwa Allah juga memberi kemenangan kepada umatnya saat bersandar kepadanya. Mari kita berusaha untuk tidak mengeluh, tetapi mempercayai bahwa Tuhan siap menolong kita. Mari bersandar kepadanya dan juga berdoa bersama-sama dengan saudara seiman. Maka kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah panji-panji kita. Tuhan Yesus memberkati.